Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa pemain timnas, levelnya timnas tapi kontrol bola dan passingnya kok berantakan? Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih tentang timnas U23 sepak bola SEA Games Hanoi Vietnam 2021. Indonesia sudah melalui 2 pertandingan, nanti petang, nanti malam akan berhadapan dengan Filipina. Setelah kalah telak 0-3 dari Vietnam, memang 3 pertandingan sisa penyisihan grup tak ubahnya seperti final buat Indonesia. Kemarin menang 4-1 dari Timor Leste. Buat saya itu kemenangan yang menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Tetapi masih ditentukan oleh 2 pertandingan lawan Filipina dan Myanmar. Jadi saya tidak akan mengulas banyak kemenangan lawan Timor Leste 4-1 karena buat saya kemenangan itu adalah kemenangan yang seharusnya. Lawan Timor Leste sejak beberapa tahun lalu pun Indonesia pilihannya cuma satu, harus menang. Bahkan draw saja nggak boleh. Jadi kalau lawan Timor Leste nggak perlu pakai pelatih sekaliber Sinteyong, nggak perlu pemain-pemain yang main di luar negeri, nggak perlu main pemain-pemain naturalisasi. Dari dulu pun timnas Indonesia selalu bisa menang lawan Timor Leste. Jadi buat saya istilahnya adalah kemenangan yang memang seharusnya. Nah, saat ini saya mau kasih sebetulnya ada pertanyaan. Jadi dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, ada pertanyaan yang terlintas di pikiran saya melihat 2 penampilan Indonesia, timnas Indonesia U23 ketika lawan Vietnam dan juga lawan Timor Leste kemarin. Apa yang menjadi pertanyaan saya? Jadi pertanyaan saya simpel saja, sederhana saja seperti ini. Kenapa dalam 2 pertandingan itu, terutama di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, timnas kita kontrol bola dan passingnya itu berantakan. Kontrol bola dan passingnya itu berantakan. Bahkan seringkali timnas kita itu salah sendiri, salah umpan sendiri, banyak kasih bola-bola gratis kepada lawan, lalu kemudian seringkali keteteran dengan serangan balik lawan. Itu. Tapi poin paling dasarnya adalah kenapa timnas U23 kita kontrol bola dan passingnya berantakan. Pertanyaan saya itu. Harusnya yang menjawab memang orang-orang dengan latar belakang teknikal, misalnya direktur teknik, pelatih, terutama pelatih fisik. Ini bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa para pemain kita kontrol bolanya, passingnya nggak akurat, nggak level pemain nasional gitu loh. Kok banyak salahnya, banyak salah passing, kontrol bola salah. Contoh waktu lawan Timor Leste baru 1 menit 30 detik saja McClough sudah salah kontrol, lalu dia juga salah ambil keputusan tackling di area penalti dan jadi penalti. Untung saja nggak jadi gol Timor Leste. Tapi yang salah kontrol bola, yang berantakan kontrol bola bukan cuma McClough. Dewangga juga saya lihat pernah itu kontrol bola jauh sekali sehingga berhasil direbut oleh lawannya Timor Leste. Beberapa pemain lain pun seperti begitu, seperti kaku. Belum passing-passing yang salah. Itu yang saya maksud bahwa timnas kita masih banyak kasih bola-bola gratis buat lawan. Nah, pertanyaan itu yang mengganggu benak saya dalam 2 pertandingan. Terutama kalau di babak-babak awal, di babak pertama. Kaku sekali, banyak salah sekali umpan-umpan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa pemain kita, pemain timnas, levelnya timnas tapi kontrol bola dan passingnya kok berantakan? Sekali lagi, yang harus jawab sebetulnya orang dengan latar belakang teknikal. Entah itu direktur teknik, entah itu seorang pelatih, entah itu pelatih fisik. Mungkin bisa menjawab. Namun berdasarkan pemberitaan dan juga pengetahuan yang kita miliki, saya menduga, sekali lagi saya menduga, saya curiga, saya berasumsi, jangan-jangan otot para pemain timnas kita ini dalam posisi kelelahan. Jadi muscle fatigue gitu loh, kelelahan otot. Pertanyaannya kenapa kelelahan otot? Karena dugaan saya, asumsi saya, kecurigaan saya, bahkan begitu memasuki fase pertandingan pun, fase turnamen atau kompetisi pun seperti SEA Games ini,
bobot latihan fisiknya masih besar. Intensitas latihan fisiknya masih tinggi. Itu kecurigaan saya. Sehingga kemudian otot para pemain dalam posisi lelah. Ketika lelah, memang sulit diharapkan. Kontrol bola akan sangat berantakan. Ini kan seperti para pemain yang baru saja digenjot habis fisik lalu main gitu loh. Kontrol bolanya kasar, passing-passingnya nggak akurat. Karena dugaan saya seperti itu. Tapi jawaban yang lebih tepat tentunya harus tadi orang-orang teknikal, dan saya nggak melihat itu di media massa saat ini. Cuman saya ingin membagikan apa yang ada di pemikiran saya melihat dua penampilan tim Indonesia. Bahkan passing pun sering salah, bahkan kontrol bola pun sering salah. Padahal mereka adalah sekelas pemain-pemain timnas. Maklok di Persib nggak kayak begitu, Dewangga di PSIS Semarang nggak kayak gitu. Dan satu lagi yang saya nggak lihat, daya ledak para pemain tuh nggak kelihatan. Daya ledak para pemain dalam cus gitu nggak kelihatan. Ricky Kambuaya disorot penampilannya underperform, di bawah standar penampilan terbaiknya. Nah, saya menduga ini bukan sesuatu yang nggak klop dengan kombinasi lapangan tengahnya atau apa, bukan. Tapi mungkin juga faktor itu tadi, kelelahan otot. Karena mungkin kecurigaan saya seperti pemberitaan di media massa bahwa timnas dalam TC-nya itu selalu menjalani latihan 3 kali sehari. Sebetulnya nggak masalah jika recovery-nya pun dalam bobot kapasitas intensitas yang sama tingginya. Tapi kalau recovery-nya tidak sepadan, tidak mencukupi, yang terjadi adalah kelelahan otot. Dan kalau kelelahan otot dan begitu memasuki fase pertandingan, fase turnamen atau kompetisi, masih ada beban fisik yang besar, intensitas latihan fisik yang besar, maka yang terjadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, ini dugaan saya, ini kecurigaan saya, dan ini asumsi saya. Kenapa pemain timnas, sekelas timnas, kontrol bola dan passingnya kok banyak salah? Itu catatan dari dua pertandingan lawan Vietnam dan Timor Leste. Nah, untuk menghadapi Filipina, tentu karena dianggap sebagai pertandingan final, pilihannya juga cuma satu, harus menang. Tapi Filipina beda dengan Timor Leste. Filipina menang dengan Timor Leste 4-0. Jadi kalau hitungan matematika kurang lebih sama. Filipina tim yang bisa lebih solid, apalagi mereka sanggup menahan Vietnam 0-0. Hanya kemudian kalah 2-3 dari Myanmar. Jadi Indonesia harus mewaspadai solid dan fisikalnya pemain Filipina. Karena mereka juga ada tambahan beberapa pemain yang naturalisasi lah kalau Filipina. Ada Kekkonen yang kelahiran Finlandia, lalu ada Stefan Schrock yang kelahiran Jerman, pernah main di Hoffenheim, pernah main di Eintracht Frankfurt, pernah main di Grutterfurt. Jadi mereka juga pemain-pemain yang menurut saya sih bisa memberikan kesulitan buat Indonesia. Terutama kalau Indonesia masih jorok, masih memberikan banyak-banyak bola gratis. Yang kedua, catatan harus waspada Filipina karena mereka mayoritas pemain dari ADT, ASCAL Development Team. Jadi mereka berkumpul dibentuk sejak 2 tahun lalu. Gunanya adalah untuk membangun tim nasional yang solid. Jadi jangka panjang mereka, lalu mereka juga ikut kompetisi di dalam negeri. Tim inilah yang mewakili tim nasional di ajang SEA Games. Jadi faktor itu. Nah, tapi karena tadi sekali lagi ini final, Indonesia nggak punya pilihan lain, harus menang. Itu catatan lawan Filipina, tetapi satu lagi, semoga saya nggak melihat kontrol bola yang ngawur, kontrol bola yang berantakan, passing-passing yang salah di pertandingan lawan Filipina nanti. Sekali lagi, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek, Bung Toel.